Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari aktor tanah air Vino G. Bastian. Akhirnya syuting bareng istri untuk pertama kalinya. Aktor Vino G. Bastian kembali beradu akting dengan istrinya Marsha Timothy dalam film horor berjudul Kodrat. Vino mengaku senang setelah 7 tahun akhirnya bisa bermain film dengan sang istri. Selain itu, Vino menyebut film Kodrat menjadi kado spesial di hari ulang tahun pernikahannya yang ke-10 tahun. Dengan kembalinya Vino dan Marsha dalam satu film, Vino berharap penonton dapat terhibur atas karya-karyanya. Selain Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, film Kodrat juga dibintangi oleh sederet aktor dan artis ternama tanah air seperti Randy Pangalila, Maudy Efrosina, Cecep Arif Rahman, Keanu Azkabriansyah, Jason Bangun, dan masih banyak lagi. Film Kodrat ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 27 Oktober 2022. Berikut wawancara dengan Vino G. Bastian. Review saya, buat saya kayak sepertinya insya Allah tepat gitu. Ketika syuting ini ke film ini sendiri kan harus tadi banyak banget melafazkan ayat-ayat gitu, dan tadi sempat bilang didampingi. Ada sempat memang udah tadi kan Mbak Marsha bilang Vino tuh ngajinya udah canggih banget loh, udah bagusan dia gitu. Ya karena istri saya aja. Gimana tuh Kak, ketika memang di sini pertama film horor juga harus melafazkan banyak ayat. Iya, saya bisa ngaji tapi saya nggak pinter gitu, jadi banyak banget yang dikoreksi dari bacaan-bacaan saya gitu, terutama untuk bacaan-bacaan yang benar gitu. Nah, ketika saya mau ngambil film ini, saya minta pertama kali saya harus didampingin oleh orang yang bisa baca Al-Quran, yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua adalah saya mau didampingi kodratnya di dunia nyata tuh. Jadi kodrat yang di dunia nyatanya ada. Saya mau didampingi oleh kodrat yang sesungguhnya di dunia nyata. Ya udah, akhirnya saya dapetin itu. Jadi selama saya sebelum syuting dan sebelum syuting saya selalu didampingin itu. Dan tadi sempat menolak untuk dibuka aura kalau mata batin. gitu ya. Iya, Mata batin ya. karena gini, buat saya itu kan acting itu adalah cinta ya, cinta kita untuk menyampaikan cinta. Tapi kalau misalnya saya sampai dibuka itu, nanti saya bukan cinta lagi, saya malah takut gitu. Nanti bukannya saya malah hafal bacaan-bacaannya, saya malah bukannya saya bisa menghafal skrip, saya malah terdistract oleh hal yang lain gitu. Karena memang walaupun dalam 2 bulan itu saya belajar ruqyah itu, tapi nggak juga berarti dengan 2 bulan itu saya benar-benar terjun 100% ke situ, enggak gitu. Semuanya ini bagian dari proses pencarian karakter. Dan ketika pas terakhir kamu udah bisa nih, kamu udah hafal semuanya, kamu udah bisa melafazkan dengan benar. Sekarang kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tunjukin apa yang sebenarnya kamu lihat. Makasih. Terima kasih gitu. Nanti kalau itu biar Allah aja deh. Tapi Kak Vino atau gimana sih Kak Vino, maksudnya sama hal Saya nggak pengen lewat dari batas itu sih. Saya pengen semua yang saya persiapkan ini, proses ini adalah untuk syuting, nggak lebih dari itu gitu. Jadi saya meriset, saya melakukan belajar ngajinya tuh bukan belajar ngaji yang seperti kori-kori aja tuh ya, bukan, tapi belajar untuk melafazkan yang benar gitu. Terus gimana cara meruqyah yang benar. Tapi di luar itu saya nggak masuk sedalam itu, karena saya takut malah bukan ini kan pekerjaan, itu kewajiban saya sebagai aktor, nanti malah lari dari ini saya sebagai aktor gitu. Mengalami take berapa kali sih Kak untuk melafazkan itu? Harus hati-hati kan, walaupun Kak Vino juga mungkin udah bisa gitu di luar itu gitu. Berkali-kali kalau misalnya ada bacaan yang salah, kayak misalnya masalah tasdid, masalah panjang pendeknya, harokatnya, itu langsung di-cut, diulang lagi gitu. Kak Kan Vino 15 tadi terakhir main sama Kang Asa tahun 2015 ya. 2015 ya, 2015 situ ya. ketika akhirnya main lagi di 2022. Gimana nih proses panjang baru main bisa bareng lagi? Jadi kayak ini ya Mbak, kayak jadi berkah yang nggak tahu jalannya gitu. Maksudnya tahun 2022 ini
persis 10 tahun pernikahan saya gitu, dan kodrat ini secara tanpa saya sengaja juga akan lahir pada bulan Oktober tanggal 27 di bioskop. Saya rasa ini kayaknya emang satu berkah gitu ya, maksudnya di ulang tahun pernikahan kita bisa membuat sebuah karya bersama-sama dan share kebahagiaan kita, karena kita memang lahir di dunia film, dan kita bisa men-share sesuatu yang beda lagi untuk teman-teman fans, untuk teman-teman pencinta film Indonesia, buat teman-teman media. Jadi kita kebahagiaan 10 tahun pernikahan itu nggak cuma kita rasain sendiri, tapi bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan bisa sampai ke para penggemar dan para penonton film Indonesia Tapi nantinya. ini secara kebetulan atau memang ini fit studio dong sih. Ya. Oh, udah Kak mulai. Vina, sedikit Udah terakhir, ya. kamu pernah nggak sih punya pengalaman ngelihat orang di Rukia atau dari keluarga sendiri pernah di Rukia atau Pernah waktu syuting sih pernah, tapi bukan syuting ini, saya pernah di Rukia. Cuman kan masalahnya pada saat saya ngeliat itu saya nggak tahu itu, jadi Rukia itu panjang sekali Mbak. Ada yang syar'i atau ada yang sesuai dengan syariat, ada yang enggak gitu. Jadi saya mempelajari itu sampai ke situ gitu. Nah, yang kita mau angkat sini adalah Rukia yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi main dengan istri pengalamannya seperti apa sih? Satu frame, satu film seperti Seneng ini. banget sih, seneng banget kerjasamanya, pasti luar biasa banget. Jadi emang apa ya, jadi kayak pembuktian juga buat kita gitu, sama-sama di dunia film. Tapi kita kan pengennya juga nggak pengen sesuatu yang itu aja gitu. Kalau kita pernah bikin drama, ya kita pengen bikin drama tapi yang beda. Kalaupun sekarang film horor yang lain banyak, ya kita pengen ketika kita 10 tahun anniversary, kita pengen ngasih horor juga yang beda gitu. Bedanya seperti apa? Nah, mungkin nanti kita tonton bareng-bareng. Kodrat ini sebagai horor debut saya, buat saya kayak sepertinya insya Allah tepat gitu. Ketika syuting ini ke film ini sendiri kan harus tadi banyak banget melafazkan ayat-ayat gitu, dan tadi sempat bilang didampingi, ada sempat memang udah tadi kan Mbak Marsha bilang Vino tuh ngajinya udah canggih banget loh, udah bagusan dia gitu. Ya karena istri saya aja. Gimana tuh Kak, ketika memang di sini pertama film horor juga harus melafazkan banyak ayat? Iya, saya bisa ngaji tapi saya nggak pinter gitu. Jadi banyak banget yang dikoreksi dari bacaan-bacaan saya gitu, terutama untuk bacaan-bacaan yang benar gitu. Nah, ketika saya mau ngambil film ini, saya minta pertama kali saya harus didampingi oleh orang yang bisa baca Al-Quran, yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua adalah saya mau didampingi kodratnya di dunia nyata tuh. Jadi kodrat yang di dunia nyatanya ada. Saya mau didampingi oleh kodrat yang sesungguhnya di dunia nyata. Ya udah, akhirnya saya dapetin itu. Jadi selama saya sebelum syuting dan selama syuting saya selalu didampingin itu. Dan tadi sempat menolak untuk dibuka aura kalau bisa Mata dibilang gitu ya, batin. mata batin ya, gitu. Karena gini, buat saya itu kan acting itu adalah cinta kita untuk menyampaikan cinta. Tapi kalau misalnya saya sampai dibuka itu, nanti saya bukan cinta lagi, saya malah takut gitu. Nanti bukannya saya malah hafal bacaan-bacaannya, saya malah bukannya saya bisa menghafal skrip, saya malah terdistract oleh hal yang lain gitu. Karena memang walaupun dalam 2 bulan itu saya belajar Rukia itu, tapi nggak juga berarti dengan 2 bulan itu saya benar-benar terjun 100% ke situ, enggak gitu. Semuanya ini bagian dari proses pencarian karakter. Dan ketika pas terakhir kamu udah bisa nih, kamu udah hafal semuanya, kamu udah bisa melafazkan dengan benar. Sekarang kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tunjukin apa yang sebenarnya kamu lihat. Makasih. Terima kasih gitu. Nanti kalau itu biar Allah aja. Tapi Kak Vino, atau gimana sih Kak Vino? Maksudnya sama hal saya nggak pengen lewat dari batas itu sih. Saya pengen semua yang saya persiapkan ini, proses ini adalah untuk syuting, nggak lebih dari itu gitu. Jadi saya meriset, saya melakukan belajar ngajinya tuh bukan belajar ngaji yang seperti kori-kori gitu ya, bukan, tapi belajar untuk melafazkan yang benar gitu. Terus gimana cara meruqyah yang benar. Tapi di luar itu saya nggak masuk. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal, ungkap perjuangan dapatkan hak perwalian Galaskai. Keluarga Haji Faisal akhirnya resmi secara hukum memenangkan hak perwalian Galaskai Andriansyah pada Selasa 27 September 2022. Perjuangan mendapatkan hak wali Galaskai Andriansyah melawan Dodi Sudrajat tersebut berlangsung selama beberapa bulan.
Haji Faisal mengungkapkan bahwa keluarganya diserang selama 11 bulan demi memperjuangkan hak perwalian Galaskai. Tak hanya itu saja, Haji Faisal juga mengungkapkan bahwa keluarganya diserang agak terpecah belah. Namun rasa syukur dihaturkan Haji Faisal karena akhirnya segala cobaan yang dialami keluarganya sudah selesai. Kini berakhirnya hak perwalian tersebut, Haji Faisal mengaku sudah merasa lega dan beban di pundaknya sudah terangkat. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Resmi oleh pengadilan dan sudah ditandatangan. Alhamdulillah per hari ini putusan yang sudah dijalankan dari hampir 11 bulan ya Om ya, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi Ananda Galaskai, hak perwalian dan hak asuh anaknya sudah resmi di Pak Haji Faisal dan keluarga. Ini tadi sudah kita registrasi, administrasinya sudah dilengkapi. Penetapannya di pengadilan apa? Terima kasih. Bang, Tris udah maafin Bang. Opa, selamat. Silakan Opa dipegang. Penantian yang lama. Opa, Pak Haji. Opa gimana? Penantian lama akhirnya Opa sekarang mau kasih. tercapai. Ke tengah boleh? Kesini aja Pak Haji. Udah Pak Haji, biar center Pak Haji gambar apa? Mana Pak Haji penantian lama? Jangan nangis tuh, jangan nangis. Pak Haji gimana nih perjuangannya nih akhirnya? Terima kasih. Kebiasaan. Pertama-tama sekali saya mengucapkan syukur atas apa yang menjadi keinginan kami dan apa yang menjadi perjuangan kami ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami rasanya bersyukur sekali. Amin. Dan di samping itu saya berterima kasih yang tidak terhingga kepada Bang Sandi, Mas Kris, Bang Todi, Bang Purba yang telah membantu memperjuangkan apa yang ingin saya dapatkan selama ini. Lebih kurang 11 bulan ya saya didampingin oleh orang-orang terbaik ini, oleh beliau-beliau ini. Mereka berjuang tanpa pamrih ya. Mereka berjuang dengan sukarela ya. Saya berdiri bunuh saya. Selama 11 bulan saya didampingi. Beliau orang baik-baik. Orang yang mungkin ya dengan apa mau saya balas jasanya ya. Ini karena mereka selama ini berjuang dengan tulus, dengan ikhlas ya. Tanpa mengenal ya, artinya apa yang mau didapat dari kami tanpa mengenal itu mereka sukarela. Mudah-mudahan beliau selalu sehat-sehat, panjang umur dan sampai sukses ke depan. Amin. Itu harapan saya. Dan ini Belakang Ji. Coba putusannya dibacakan Pak Haji. ya. Ini kalau saya bacakan di sini. Ini dulu. Bawa aja Mas. Ini ada. Oke. Dari nomor 2 aja. Ini saya bacakan dari nomor 2 ya. Apa mau dibacakan semua nanti nih? Enggak Pak Haji. Intinya aja Pak Haji. Besok pulang ya Pak Haji. Nah, di sini ya. Nih, menetapkan anak bernama Galaskai Andriansa bin Febri Andriansa lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, menetapkan penggugat 1. Haji Faisal bin Haji Bakar sebagai wali dari anak bernama Galaskai Andriansa bin Febri Andriansa dan selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Oke. Nah, 4. Menetapkan anak bernama Galaskai Andriansa bin Febri Andriansa lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan Hadana para penggugat Haji Faisal bin Haji Bakar dan Dewi Zuhriati binti Haji Zuhir sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah dengan kewajiban tetap memberi akses kepada tergugat Dodi Surajat bin Haji Abbas sebagai kakek anak tersebut dan ibu untuk bertemu dengan anak tersebut. Oke. Oke, terima kasih. Pak Faisal. Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji Pak Haji dulu. ada nazar yang diucapkan nggak sih ketika ini sudah Ya, keputusan? paling nazar kita tentu kita selamatan ya. Selamatannya itu tentu kami musyawarahkan. Ya, tentu kami akan
mungkin ada sesuatu ya, tapi belumlah kami bicarakan. Nanti kan kami bicarakan. Pak Haji, kemarin 11 bulan kemarin itu tahajud segala macam dilakukan sama itu Pak Haji. Iya, semuanya kami lakukan selama 11 bulan karena mungkin wartawan kami mengikuti ya, mungkin kalian mengikuti semua. Saya itu benar-benar diserang. Bahkan serangan yang datang ke kami itu bukanlah dalam rangka bagaimana mendapatkan hak asuh saja lagi, tetapi bagaimana menghancurkan keluarga saya. Menurut saya sudah banyak dari pihak kiri, dari pihak kanan, bagaimana agar keluarga saya semuanya itu bisa ya habislah begitu, hancur, berantakan. Itu yang kami rasakan. Namun Tuhan rupanya karena perjuangan kami itu baik, perjuangan kami itu tujuan niat dan tujuan kami itu ya tulus. Alhamdulillah Tuhan membukakan jalan dan berkat bantuan orang-orang baik, beliau-beliau ini. Ya, semuanya kami dapatkan saat sekarang. Ini merupakan suatu kelegaan yang luar biasa bagi kami. Beban kami itu sekarang sudah terlepas. Oke, pagi itu ada dibilang tidak harus membuka. Berita selanjutnya datang dari Tajana Sapira, main film horor untuk pertama kali. Artis Tajana Sapira memainkan peran Dinda di film Perempuan Bergaun Merah. Film Perempuan Bergaun Merah adalah film horor pertama Tajana Sapira. Saat melakoni peran sebagai Dinda di film tersebut, ia sempat stres. Baginya, semua adegan yang dilakoninya selama syuting film Perempuan Bergaun Merah sangat penting untuk menghidupkan karakter Diana. Salah satu adegan tersulit yang dilakoninya adalah saat berendam lama di dalam air. Film Perempuan Bergaun Merah menceritakan kisah Dinda setelah sahabatnya menghilang. Hidup Dinda berubah dan menjadi mimpi buruk saat sosok roh jahat berwujud perempuan bergaun merah menghantuinya. Film Perempuan Bergaun Merah ini diangkat dari mitos lama tentang perempuan yang menjadi hantu dengan memakai busana merah. Film garapan sutradara William Chandra tersebut akan tayang di bioskop pada 3 November 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Tajana Sapira. Persiapan film ini tuh kita ada sempat latihan koreo, ada banyak stunt lah gitu yang untuk pertama kalinya juga aku dan mungkin pemain-pemain lain lakuin di sini gitu. Jadi ya seneng pastinya pas syuting ya adalah menderitanya dikit gitu ya. Tapi pas lihat trailernya kayak wow puas banget dan gak sabar nanti nonton tanggal 3 November. Punya pengalaman tadi sempat dibilang ada sedikit yang mungkin pengalaman yang tadi yang dibilang sama Mbak sendiri, apa sih yang dirasain ketika memang ada perbedaan ketika film horor sama film-film gitu yang kalian pernah mainkan tadi pengalaman entah itu tadi kesakitan lah atau apa seperti apa masing-masing punya pengalaman apa di film ini sendiri? Pastinya berbeda ya dengan horor dengan drama gitu kan pasti apa ya yang seperti Tati bilang juga range emosinya berbeda terus juga draining juga gitu syuting malam sampai pagi gitu kan ya pengalaman yang luar biasa gitu semoga hasilnya memuaskan sih. Kalau pengalaman horor mungkin ada sih malam mistis pada saat itu kita syuting ketika waktu itu ada sih beberapa building yang emang udah lama banget yang kita syuting di sana tuh emang vibes-nya bener-bener ya kita ikut merasa gitu ya ikut atmosfernya tuh kebawa juga jadi menambah kita semakin syutingnya tuh semakin berasa gitu kan. Kalian punya treatment apa sih ketika memang film ini tuh biar nggak lebay ketika kalian acting di pada saat di film ini sendiri gitu. Ketika akhirnya kalian tadi dibilang mengajak semua orang biar terangnya dengan rasa ketakutan film ini sendiri itu yang hype-nya yang benar-benar orang terhibur dengan film ini. Kalau menurut aku balik lagi semuanya ke karakter masing-masing kan. Kita implementasinya berbeda sendiri masing-masing untuk menyajikannya di film ini gitu. Jadi part-part yang kita mau sampaikan pun sudah sesuai sama arahan juga Mas Will dari awal gitu. Dan semoga ya semuanya berbeda di sini karakternya dan semuanya memberikan warna yang berbeda juga. Jadi sebenarnya aku juga penasaran sih sama hasilnya. Iya, untuk nambahin apa yang baru Reval bilang juga sebenarnya kan susah ya untuk kita menilai sendiri over atau enggaknya dan dari awal memang yang ingin dibangun adalah rasa kepercayaan antara satu sama lain terutama sama director juga. Jadi selama syuting ya kita sebenarnya punya kebebasan ya untuk menggali dan mendevelop karakter tapi balik lagi
minta approval-nya dari Mas William. Dan nggak ada gap sih sama Mas Wil, jadi bener-bener enak banget buat discuss, enak banget kita bisa explore. Jadi nggak semenakutkan itu gitu meskipun film pertama. Yang menjadi kalian mau ambil project ini sendiri apa? Pastinya skripnya juga luar biasa bagus, terus juga Mas Will gitu, diproduksi juga sama Mas Timo. Ya siapa yang nggak mau gitu, meskipun awalnya kayak takut, aduh nih film horor lagi pertama gimana ya, dan nggak ada gambaran sebelumnya, cuman saat kita reading tuh baru kayak oke, this is it gitu, kayak semuanya energinya enak gitu, udah kayak keluarga, dan kita tuh intens gitu beberapa bulan untuk prepare buat syuting gitu, jadinya nggak sabar sih. Kalau aku sih ya pastinya baca skripnya. Menurut aku di sini kita menyajikan suatu horor dengan cita rasa baru lah gitu buat perfilman Indonesia. Dan aku emang dari dulu cita-citanya gitu kalau main film pengennya bisa variatif, dan menurut aku di sini kita memberikan suatu hal yang fresh. Banyak stunt yang kayaknya mungkin baru dilakuin di film ini juga kali ya. Jadi pastinya akan menjadi suatu experience yang Berita selanjutnya datang dari aktor Haikal Kamil, ceritakan bisnisnya yang semakin sukses. Bisnis yang dikembangkan oleh Haikal Kamil dan juga kakaknya Zaskia Adia Meka justru semakin sukses di kala pandemi. Sejak didirikan tahun 2015 lalu, mendapatkan brand fashion Muslimah ZM Zaskia Meka justru baru tumbuh hingga 40% di tahun 2020. Ternyata ini tidak terlepas dari strategi bisnis yang dikembangkan oleh Haikal Kamil selaku CEO dan co-foundernya. Haikal Kamil mengakui bahwa di awal pandemi bisnisnya sempat kalang kabut dikarenakan penutupan semua toko. Belum lagi pesanan sebesar 10 miliar rupiah yang sempat masuk sebelum pandemi terpaksa dibatalkan meskipun bahan-bahan sudah disiapkan. Salah satu cara untuk bertahan di masa pandemi adalah dengan transformasi penjualan yang tadinya offline menjadi online. Walau enggan untuk menyebutkan omsetnya, aktor berusia 31 tahun ini mengaku pertumbuhan bisnisnya sudah mencapai triple digit. Tak hanya itu saja, suami Tantri Namirah ini juga mengaku kesuksesan bisnisnya juga berkat tagline brand itu sendiri. Sebagai artis yang menjual produk, Haikal Kamil menyadari bahwa kebanyakan brand artis menyediakan produk dengan harga yang sangat mahal. Padahal, jika ingin produk tersebar secara massal, harga produk harus terjangkau agar masyarakat biasa masih sanggup membelinya. Berikut wawancara dengan Haikal Kamil. Buka aja ya, biar lebih gampang. Yang pertama tuh di bidang modest fashion, terus yang kedua di bidang beauty, terus yang ketiga di bidang entertainment, yang keempat itu di bidang finance, sama yang kelima tuh di leisure. Ya memang ambisinya besar sih. Sekarang aku coba jalanin satu-satu. Di fashion tuh udah punya brand kayak ZM, Bia, terus di beauty kita punya Zam Cosmetic, terus di entertainment ya karena basisnya aku dulu main sinetron, jadi lebih gampang. Akhirnya kita punya agency sekarang untuk content creation, terus untuk social media handling, dan yang duanya belum sih. Tapi dengan itu aja aku lihat sebenarnya ini bisa saling ngisi sih, karena kayak ada kebutuhan produksi konten, kita bisa pakai punya kita sendiri gitu. Dan kebayang kalau misalnya ini teman-teman semua berpikir end to end gitu, karena rata-rata kita masih banyak tergantung dari bahan bakunya dari luar negeri gitu. Kayak aku misalnya bikin produk gitu ya, rata-rata sebelum menjadi bahan itu kan biasanya dari benang. Nah benangnya itu rata-rata tuh masih pada impor. Jadi ini pun yang masih menjadi persoalan sih buat kita. Kalau memang itu bisa dilakukan secara dalam negeri, kita senang banget sebenarnya. Terus untuk omsetnya udah tahun ini berapa ya? Waduh, omset alhamdulillah lumayan. Aku nggak bisa nyebutin angkanya, tapi pertumbuhan setiap tahunnya cukup bagus. Tadi aku bilang kan kita bukan double digit tapi triple digit, jadi ratusan persen pertumbuhannya. Jadi memang karena masa skalanya awalnya memang nggak terlalu besar ya. Terus tiba-tiba dapat wave limpahan. Bayangin aja dulu tokonya kita punya 100, kita dulu nyuplai ke 120 toko. 120 tokonya itu tutup serentak gitu kan. Jadi akhirnya mereka mencari cara untuk bisa belanja produk kita gitu. Ya akhirnya mereka dapetin cara beli langsung ke online, dan bukan toko kita doang kan yang tutup, toko semua orang kan waktu itu offline pada tutup semua kan. Jadi ya kita mendapatkan limpahan dan
pada saat itu kita bisa growth-nya memang 3 kali lipat gitu. Jadi alhamdulillah itu sih yang menjadi pijakan kita sekarang, dan yang ternyata challenge UMKM tadi bener ya, ketika memang udah mulai berkembang, ini ngehandle 1 order sama 1000 order kan beda gitu ya. Ini kita juga belajar gimana caranya memanage supaya kualitasnya tetap sama, terus gimana caranya dari sisi produksinya tetap bisa on time. Misalnya yang tadinya kita seminggu tetap bisa seminggu produksinya. Itu menjadi challenge kita sih sekarang. Mas, kalau ngomongin ZM ini kan fashion muslim ya Mas? Iya. Sedangkan di Indonesia ini emang banyak kan peluangnya, banyak pasarnya, tapi di satu sisi juga saingannya banyak gitu. Iya. Itu gimana survive-nya apalagi pas pandemi kemarin? Aku kemarin ngeliat ya data kebutuhan hijab itu setahun lebih dari 1 miliar piece. Kayaknya kalau mau semua orang bikin 100.000 juga masih banyak deh pemainnya gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada kompetitor, malah bagus untuk membuat kita berkembang dan bersaing gitu. Kebayang dulu ketika kita nggak punya kompetitor, beli bensin kayak apa, tapi ketika ada pembensin dari luar negeri akhirnya jadi lebih bagus kan standarnya. Jadi aku termasuk orang yang sangat percaya dengan adanya kompetisi membuat kita jadi lebih berisi gitu. Inovasi mungkin ya? Iya, berinovasi, bisa lebih inovasi. Dan kayak sekarang, dulu kita mikirkan, kita nilai tambahnya apa ya? Oke, kita bikin cerita gitu ya, kayak hijab kita kasih nama koleksi gitu. Yang kedepannya yang terbaru kita mau keluarin namanya Teman Serumpun. Jadi ngebahas tentang sebelum ada Indonesia, sebelum ada Malaysia, sebelum ada Singapura, itu kan semuanya menjadi satu pertemanan gitu kan. Jadi kita berpikir gimana sih caranya kita bisa jadi tetangga yang akur gitu sama lain. Jadi kita bikin satu tema namanya Teman Serumpun. Tahun lalunya kita bikin Romansa Khatulistiwa, sebelumnya lagi kita bikin Jelita Indonesia. Jadi setiap tahun kita coba bikin tema. Berita selanjutnya datang dari Ari Irham, ungkap tantangan dalam peran di film terbarunya. Bintang film Ari Irham ikut beradu akting lain yang berbadan merah. Banyak adegan yang tidak mudah dilakoni Ari Irham saat syuting. Di antaranya berada di gurun pasir hingga tubuhnya yang berlumuran darah. Raga dikisahkan sebagai anak band yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarganya. Namun, ia memiliki kekuatan hebat yang bisa mengendalikan portal waktu. Raga juga diceritakan memiliki banyak teman roh halus dari jagat lain. Ari Irham beradu akting dengan Sheila Dara hingga Cinta Laura, Ganindra Bimo, dan Oka Antara di film tersebut. Berikut wawancara dengan Ari Irham. Bapaknya, jadi Raga itu anak yang bisa dibilang kaku dan juga anak yang nggak tahu untuk berinteraksi dengan orang selain teman-teman yang setia untuk dia gitu. Kurang lebih begitu. Bisa dibilang indigo juga nggak sih karakter lo ini? Bisa lah, dia kekuatannya gila. Dia bukan indigo lagi sih, dia adalah penguasa jagat arwah dan jagat manusia gitu. Dia bisa mengendalikan portal dan juga waktu gitu. Tapi ketika pertama kali ditawarin untuk berperan sebagai siapa tadi? Raga, gimana respon awalnya? Respon awalnya sih senang banget sih, karena ini film horor pertama di sinema dan juga gue dikasih karakter untuk bisa bereksplor lebih banyak lagi gitu. Dan juga look gue di sini kan berbeda banget dari gue sebelumnya, dan gue cukup happy banget karena gue bisa memainkan karakter anak band yang juga sekaligus dia adalah penguasa jagat arwah dan jagat manusia dan juga punya teman-teman hantu gitu. Itu suatu pengalaman yang belum pernah gue alami lagi. Sengaja nungguin kumis Ri, gimana sih? Apa? Nyaman kali? Dan untuk kumis, nungguin kumis nyaman oh iya, gue sama gondrong kayaknya. Itu 2 minggu apa gue nungguin kumisnya kayak potong-potong untuk peran ini, karena untuk dapat feel anak anak kucalnya gitu. Jadi tambahin kumis dan juga rambutnya dibikin keriting kayak gitu. Ya cukup happy banget sih, karena looknya berbeda dari gue pada umumnya gitu. Dalam segi acting apa sih yang menantang dari sosok Raga ini? Dalam segi acting, dia punya layer yang berbeda ketika Raga berinteraksi dengan karakter-karakter di film ini gitu. Ketika
dia berinteraksi dengan Bru, berinteraksi dengan Noni, berinteraksi dengan Palejaya dan juga Bapak. Dia punya layer-layer tersendiri terhadap karakter-karakter itu berinteraksinya. Dan menurut gue itu tantangan yang paling tersulit untuk memerankan Raga di film ini gitu. Dan juga dia adalah karakter yang kaku, dia adalah karakter yang kurang perhatian, dan gue harus mendalami bagaimana sih caranya kurang perhatian itu, bagaimana sih caranya untuk bisa kaku gitu, untuk berinteraksi dengan orang gitu. Dan kurang lebih seperti itu sih. Jadi udah dapat bocoran belum sih sebesar apa universe-nya nanti? Belum dapat bocoran, tapi semoga aja kita bakal mendengar kabar dari produser kita Encim secepatnya. Jadi kamu kan Tapi ini peran yang maksudnya paling beda selama lu ada di acting nggak sih atau seperti apa? pendekatannya gimana tuh? Pendekatan karakternya ini lumayan cukup sulit juga nih, karena gue dilatih fisik dan juga mental yang sulit banget, karena workshop itu 3 bulan untuk film ini. Workshop doang ya, belum reading dan juga persiapan. Prepnya 3 bulan ya, total 6 bulan. 3 bulan itu workshop gue sama Sheila untuk olahraga setiap pagi di sinema jam 6. Dan juga gue ada satu workshop di mana gue harus camping, terus ditinggal di hutan siang-siang dan malam selama 1 jam. Dan gue melihat sesuatu waktu gue tinggal 1 jam di hutan. Karena kan workshopnya ditinggal di hutan, gak boleh bawa handphone dan lain-lain, tinggal di hutan aja, cuma bawa senter dan juga headlamp. Terus gue ngeliat keadaan itu di pohon pisang, tempat gue buat berdiam diri di hutan, di sebelahnya sungai dan di sebelahnya ada pohon pisang. Pohon pisang gue ngeliat orang dan itu jadi insight sama gue untuk karakter Raga gitu, karena Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.